Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Pernah kebayang nggak sih, tubuh kita ini sebenarnya bukan sekedar susunan biologi biasa? Bayangkan tubuh Anda sebagai sebuah benteng pertahanan elit yang berlapis-lapis. Benteng ini setiap detiknya sedang menahan gempuran ancaman mikroskopis loh. Keren banget kan? Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung selami lebih dalam anatomi pertahanan ini. Tur fasilitas pertahanan kita hari ini akan melewati 4 area utama. Kita mulai dari konsep dasar imunologi tubuh, kemudian bergeser keluar melihat benteng fisik dan biokimia, lalu masuk kembali ke dalam untuk berkenalan dengan pasukan seluler pelindung tubuh, dan terakhir kita bahas mediator humoral imunitas bawaan. Yuk kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, konsep dasar imunologi tubuh. Ibarat sebuah permainan strategi, kita harus sepakat dulu dengan aturan main dan kosakata esensial dari sistem imun kita sebelum meninjau pasukannya secara langsung. Mari kita mulai dengan dua istilah yang sering banget tertukar, antigen dan imunogen. Gampangnya begini, antigen itu benda atau molekul asing apa saja yang bisa dikenali oleh sistem pertahanan kita. Tapi, ini poin pentingnya, tidak semua antigen itu akan membunyikan alarm tanda bahaya. Kalau molekul asing itu sukses memancing dan membangunkan pasukan imun kita untuk menyerang balik, baru deh itu namanya imunogen. Jadi sudah pasti semua imunogen itu adalah antigen, tapi ingat, tidak semua antigen itu imunogen. Lalu ada lagi yang namanya hapten. Anda bisa membayangkan hapten ini seperti satu kepingan puzzle yang tidak lengkap. Dia ini ukurannya sangat kecil sampai-sampai tubuh kita awalnya tidak menganggapnya sebagai ancaman. Dia baru memicu reaksi kalau berhasil menempel ke sebuah molekul pembawa atau carrier yang ukurannya jauh lebih besar. Nah, ketika pertempuran benar-benar pecah, ada mekanisme gembok dan kunci yang super presisi di sini. Epitop itu bagian spesifik dari si penyusup alias antigennya. Sementara itu, paratop adalah bagian dari antibodi pasukan kita yang tugasnya mengunci si epitop tadi. Ini benar-benar mekanisme gembok dan kunci yang sempurna, esensial banget supaya sistem imun kita tidak sampai salah tembak. Kalau kita lihat dari tabel ini, secara garis besar pasukan kita itu terbagi dua. Di satu sisi ada imunitas bawaan. Ini pertahanan alami yang siaga 24 jam penuh, langsung menghajar siapa saja yang mencoba masuk tanpa pandang bulu, alias non-spesifik. Di sisi lain, kita punya imunitas didapat. Nah, ini pasukan elit khusus. Mereka butuh waktu untuk mengenali target, tapi sekali mereka paham, serangan baliknya luar biasa akurat dan mematikan buat musuh yang sudah mereka pelajari. Oke, sekarang kita geser ke bagian kedua, benteng fisik dan biokimia. Kita keluar sebentar dari ruang strategi dan berjalan menuju dinding terluar benteng kita untuk melihat bagaimana sistem ini menghentikan invasi musuh bahkan sebelum perang seluler dimulai. Secara fisik, kita ini dibungkus oleh perisai baja yang namanya kulit. Selama lapisan epidermis kulit kita sehat dan utuh, mikroba itu nyaris mustahil bisa menembus masuk. Terus bagaimana dengan jalur napas? Di sana kita punya sistem lendir dan rambut-rambut kecil bernama silia. Mereka ini berfungsi sebagai perangkap untuk menangkap debu dan patogen, kemudian melemparkannya keluar tubuh lewat mekanisme batuk atau bersin. Praktis banget kan? Tapi, misal musuhnya nekat dan lolos dari jebakan fisik ini, mereka akan langsung disambut oleh senjata kimia. Keringat dan minyak kulit kita memiliki pH asam yang membuat mikroba tidak tahan. Kemudian, air mata dan air liur kita juga mengandung enzim lisozim yang sambut merobek dinding sel bakteri. Asam lambung? Wah, itu mematikan sekali. Namun perlu diingat kalau benteng terdepan ini hancur, misalnya karena luka bakar parah di dunia nyata, tubuh kita akan langsung terekspos terhadap ancaman infeksi yang masif. Nah, ini pertanyaan besarnya. Kalau musuhnya ternyata super tangguh dan berhasil menembus tembok fisik serta kolam kimia tadi, apa yang akan terjadi? Siapa yang menyambut mereka di dalam? Disinilah kita memanggil infanteri kita. Masuk ke bagian ketiga, pasukan seluler. Ini dia pasukan khusus yang sudah siaga tepat di balik dinding pertahanan. Yang paling menarik dari sini adalah manuver dari makrofag. Makrofag ini bukan sekedar prajurit biasa yang asal menembak. Mereka ini perwira intelijen loh. Mereka akan menelan si penyusup hidup-hidup, mencernanya, lalu mengekstrak potongan tubuh penyusup itu untuk dijadikan barang bukti intelijen kepada seluruh divisi sistem imun lainnya. Mari kita intip proses di dalam pabrik intelijen sel makrofag ini. Urutannya begini, musuh ditarik masuk ke dalam organel khusus seperti endosom. Di sana, mereka dihancurkan menjadi potongan peptida kecil. Kemudian, di badan Golgi, potongan musuh ini diletakkan di atas semacam nampan khusus yang bernama molekul MHC. Terakhir, nampan berisi bukti musuh ini dibawa keluar ke permukaan sel makrofag untuk dipamerkan kepada sel-sel pertahanan lainnya.
Agar laburannya akurat, makrofag memakai sistem label yang sangat cerdas. Kalau ancamannya datang dari dalam sel kita sendiri, misalnya sel kita dibajak virus, makrofag akan menggunakan molekul MHC kelas 1 untuk memanggil algojo kita, yaitu sel T sitotoksik. Tapi kalau ancamannya dari luar, seperti bakteri yang baru saja dimakan, mereka memakai MHC kelas 2 untuk memanggil sel T helper sebagai koordinator bantuan serangan. Luar biasa presisi, bukan? Selain makrofag, kita juga punya skuad pembunuh elit rahasia, namanya sel natural killer atau sel NK. Kerjaannya berkeliling memindai sel-sel tubuh yang gelagatnya mencurigakan, seperti sel yang terinfeksi virus atau sel kanker. Begitu target dikunci, sel NK akan melepaskan protein bernama perforin untuk membuat lubang di sel target. Lewat lubang itu, mereka memasukkan granzim, yang pada akhirnya memaksa si sel target untuk menghancurkan DNA-nya sendiri, bunuh diri, bersih, cepat, dan senyap. Tapi bagaimana ceritanya kalau ancamannya itu raksasa? Katakanlah seperti cacing parasit yang jelas-jelas tidak muat ditelan oleh makrofag. Tenang, tubuh kita akan memanggil eosinofil. Ini artileri berat kita. Mereka akan mengerumuni parasit tersebut dan menembakkan bahan kimia tingkat tinggi, seperti major basic protein. Bahan-bahan kimia ini secara harfiah akan membakar dan menghancurkan tubuh raksasa parasit itu dari luar. Pintar sekali ya. Akhirnya kita sampai di bagian keempat, mediator humoral. Ini sistem alarm imunitas bawaan kita. Setelah membahas sel-sel tempurnya, kita lihat lapisan terakhir ini, sebuah sistem pengawasan jarak jauh yang mengalir tiada henti di dalam pembuluh darah kita. Kita mulai dari protein fase akut. Anda bisa membayangkan protein ini seperti suara darurat yang ditembakkan oleh hati kita. Waktu ada jaringan atau organ yang mengalami infeksi parah, mereka mengirim sinyal stres. Hati kita langsung merespons dengan memproduksi protein-protein antimikroba ini secara masif, membanjiri aliran darah untuk membantu peperangan yang sedang terjadi. Jagoan utamanya di sini adalah C-reactive protein atau sering disingkat CRP. Saat kondisi sedang kritis, kadar CRP di darah bisa meroket sampai 100 kali lipat. Fungsinya, dia ini penanda target yang luar biasa akurat. CRP akan menempel dengan kuat di dinding bakteri, menandai mereka ibarat memberikan laser target bagi pasukan kita, sekaligus langsung memicu reaksi rantai pertahanan yang sangat agresif. Terus ada lagi alarm pinter bernama lektin. Molekul ini kerjaannya berpatroli mencari gula yang namanya manosa. Yang bikin cerdik, manosa ini umumnya hanya ada di cangkang luar bakteri. Sementara sel sehat manusia tidak memilikinya. Jadi begitu lektin menempel, akurasinya 100%. Dia menunjuk musuh tanpa ada risiko salah tembak ke sel-sel tubuh kita sendiri. Melihat betapa rumitnya sistem ini, mulai dari intel makrofag, alarm cerdas lektin, sampai benteng pelindung flora normal, semuanya bekerja selaras untuk menjaga kita tetap hidup. Nah, hal ini membawa kita pada satu pemikiran yang sangat penting. Kalau tindakan sesederhana meminum antibiotik sembarangan saja sudah bisa meruntuhkan benteng flora normal di usus kita, coba bayangkan jangan-jangan kebiasaan sehari-hari kita yang lain, seperti stres tinggi, kurang tidur, atau makan sembarangan, tanpa sadar sedang menjebol benteng pertahanan elit kita ini dari dalam. Ini sesuatu yang benar-benar layak untuk Anda renungkan hari ini. Terima kasih sudah bergabung di sesi bedah materi ini. Jaga selalu benteng pertahanan tubuh Anda, dan sampai jumpa di pembahasan luar biasa lainnya.